Muliakanlah namamu Yesus. Glory, haleluya. Angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Kami agungkan, kami muliakan Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus, mulialah Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan yang kami nikmati dari awal tahun hingga di penghujung tahun ini. Di bulan terakhir ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna berlaku dalam kehidupan kami. Kami menikmati segala berkat Tuhan yang Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami menikmati keselamatan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau saat ini Tuhan Yesus kembali kami ada dalam rumah-Mu. Kami memuji menyembah-Mu, kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah duduk di atas pujian penyembahan kami kepadamu. Engkau sudah memberkati kehidupan kami dengan pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, hamba-hanya alat yang dapat ya Tuhan Yesus, yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, pakai mulut bibir ini untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan, bagi kehidupan kami, baik hamba secara pribadi maupun seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Berfirmanlah sebab kami siap mendengar. Bila ada kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, lewat pikiran yang sia-sia, perasaan-perasaan hati yang tidak menentu, atau penguasa-penguasa yang ada di tempat ini yang mau mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman-Mu, kami kembali bersehati. Segala bentuk tipu muslihat iblis ini kami cabut ikat dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah saja, Roh Kudus saja kami luaskan, Engkau bekerja dalam hati-hati kami, dalam kehidupan kami, bahkan di tengah ruangan ini. Hingga kami dapat melihat, hingga kami dapat menikmati kuasa Allah dinyatakan, mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita akan melihat Alkitab kita. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi pribadi lepas pribadi kita. Dan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali ada dalam rumah Tuhan, kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, saya percaya setiap kita sudah menikmati kuasa kasih Allah itu tetap dalam kehidupan saudara sekalian. Walaupun di sepanjang tahun ini ada suka dan duka yang kita lewati, tetapi kita mau melihat bagaimana Tuhan itu tetap memperhatikan saya dan saudara. Kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Baru, ada surat-surat yang Paulus tuliskan buat baik pribadi seperti kepada Titus dan seperti kepada Timotius, itu adalah surat pribadi Paulus buat mereka. Tapi ada juga surat-surat yang dia tuliskan untuk jemaat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dia layani saat itu, atau surat yang ditulis untuk banyak orang. Dan di dalam surat-surat itu selalu mengingatkan, selalu mendidik, menasehati, menegur, mengajak kita untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Dalam suratnya kepada Titus sebagai pribadi dan juga kepada sidang jemaat yang kita akan melihat di dalam sidang jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan kembali bahwa keselamatan itu diberikan kepada isi dunia ini
dengan cuma-cuma. Kita lihat di dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua, ada loh kitab Titus. Pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Ini adalah surat pribadi Paulus untuk Titus. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Perikop dari Titus 2 ayat yang ke-11 saya bacakan. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Puji nama Tuhan. Saya tidak menyangka bahwa tadi kita mendengar dari ketua Bapak Rubin tentang kebaikan, bagaimana berbuat baik. Dan pada saat ini kita melihat di dalam ayat yang ke-14 di sini dikatakan bahwa Dia yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang rajin berbuat baik ya, jadi bukan malas-malas berbuat baik tapi rajin. Saya tidak akan membahas itu sepenuhnya, tapi kita akan melihat di sini bahwa di dalam Titus ini dia dikatakan bahwa keselamatan diberikan, bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Hanya oleh kasih karunia atau anugerah, kemurahan Tuhan saja yang menyelamatkan saya dan saudara. Dan kalau kita melihat di dalam Efesus, sama pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10, di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dengan jelas Efesus juga di sidang jemaat di Efesus, surat Paulus kepada sidang jemaat Efesus, bahwa di situ di 2 ayat yang ke-8, saya bacakan tadi ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan adalah pemberian Allah bagi saya dan saudara, sebagaimana yang dituliskan Paulus baik kepada pribadi Titus dan juga kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Kita akan belajar bersama dari Titus pasal yang kedua ini ayat yang ke-11 dan 12. Di sini dikatakan kita diselamatkan adalah bukti nyata dari kasih karunia atau dari anugerah Allah bagi kita. Dan Efesus katakan bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah bagi kehidupan kita. Anugerah Allah bagi kita. Firman Tuhan kita tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan satu tujuan. Pada waktu manusia pertama diciptakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Sebab Allah tidak bisa memuliakan dirinya sendiri selain Dia menciptakan alam semesta memuji Tuhan, menciptakan manusia untuk memuji Tuhan. Tapi di sini kita tahu bahwa ketika manusia pertama ini jatuh dalam dosa, maka bukan rencana Allah atau rancangan Allah itu berakhir, tetapi Allah sendiri merancangkan untuk menebus manusia itu. Keselamatan itu rancangan dari Allah, idenya Allah untuk umat manusia. Dan kita lihat di dalam Titus pasal yang kedua ini ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan saya dan saudara, semua manusia itu dinyatakan lewat kematian dari Yesus Kristus yang menebus dosa saya dan saudara. Dan di sini bukan sampai berakhir di situ saja, tapi di sini katakan
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ dikatakan lebih jelas ya, kalau kita melihat di situ dikatakan rahmat Allah itu mendidik kita supaya, saya bacakan ya, terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini. Rahmat Allah itu mendidik kita supaya tidak lagi hidup berlawanan dengan kehendak Allah dan tidak menuruti keinginan duniawi. Kita dididik untuk hidup dalam dunia ini dengan tahu menahan diri, tulus dan setia kepada Allah. Itu adalah terjemahan BIMK. Bahwa anugerah Allah itu dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita tidak melawan kehendak Allah, tetapi kita menuruti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, kefasikan duniawi, supaya kita tidak lagi hidup berlawanan dengan kehendak Allah. Jadi kita tidak menuruti kemauan kita sendiri, tetapi kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan. Kita menuruti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Allah menyelamatkan dan mendidik kita supaya kita dengan cara macam-macam. Ada teguran-teguran, bahkan sampai Dia menghajar kita. Tujuannya bukan untuk membunuh atau menyiksa kita atau membinasakan kita, tetapi untuk mendidik kita. Ini adalah tujuan Allah. Firman Allah ya dan amin. Ya, benar, pasti terjadi, itulah artinya amin. Apa yang Allah kehendaki setelah Allah selamatkan kita? Di sini di dalam ayat yang ke-12, di sini dalam ayat yang ke-12 dalam Titus, di sini dikatakan Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kefasikan, orang fasik bukan orang yang tidak tahu firman Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan firman itu. Itu adalah orang fasik. Jadi di sini dikatakan ayat yang ke-12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Inilah yang Allah kehendaki bagi kehidupan saya dan saudara. Kadang-kadang tadi saya katakan Allah mendidik kita dengan cara mungkin kita ditegur, tapi ketika kita ditegur kita nggak sadar-sadar juga. Sehingga perlu hajaran, Dia menghajar saya dan saudara. Saya katakan tadi bahwa didikan Allah kepada saya dan saudara itu bukan untuk membinasakan, untuk menyiksa kita, tidak. Tetapi Dia mendidik kita supaya Dia menyelamatkan saya dan saudara, supaya dapat menurut akan kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita mencintai perkara-perkara yang rohani, supaya kita memiliki hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Kalau kita lihat setiap kita mungkin kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, kita dengar itu bukan untuk orang lain, tetapi seringkali buat kita pribadi ketika kita membaca firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, dan ini adalah untuk membentuk saya dan saudara untuk menjadi apa yang menjadi maunya Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus ayat yang sudah tidak asing, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini mengatakan bahwa kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah ayat yang ke-9 dari 1 Petrus pasal yang kedua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
tetapi kamu bangsa yang terpilih. Dari sekian banyak penduduk di dalam dunia ini, kita dipilih untuk menjadi anak Tuhan. Kita dipilih menjadi satu bangsa yang dikuduskan. Kalau kudus berarti tanpa dosa, tanpa cacat celah. Dan ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini, pasti kita penuh dengan segala kekurangan, keterbatasan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita bangga terhadap Tuhan Yesus karena Dia mempunyai rancangannya itu tetap dalam kehidupan kita. Dia memilih kita dan Dia mau menguduskan kita dengan caranya mati di salib. Dia menebus dosa saya dan saudara. Tadi saya katakan apa yang Allah kehendaki setelah Allah selamatkan kita. Dia mau supaya kita mencintai perkara-perkara rohani. Dia mau supaya kita menjadi umat yang kudus. Kita dipilih untuk menjadi umat kepunyaannya sendiri. Jadi bukan umat kepunyaannya orang lain atau nabi lain, tetapi umat kepunyaan Allah sendiri. Dan di sini dikatakan imam besar kita yaitu Yesus, imamat yang rajani, imam yang mempunyai raja di atas segala raja. Allah, Tuhan memilih saya dan saudara untuk dikuduskan, menjadi umat pilihannya, menjadi umat kepunyaannya sendiri. Itu dikatakan dalam 1 Petrus tadi kita sudah baca. Kalau kita memperhatikan di perjanjian lama, maka di situ ada satu bangsa Israel dipilih untuk menjadi umat pilihannya. Tetapi ketika bangsa ini menolak Allah, menolak pilihan Allah dalam kehidupan bangsa ini, maka pilihan itu diberikan kepada saya dan saudara. Kita mempunyai kesempatan untuk diselamatkan menjadi umat pilihan Allah yang akan dikuduskan, yang dikuduskan menjadi satu pilihan, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Allah memilih kita menjadi umat pilihannya. Kalau kita lihat lagi, dan Allah tidak pernah menyesali pilihannya bagi saya dan saudara. Itu di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-29. Situ dikatakan Allah tidak pernah menyesali akan panggilannya terhadap saya dan saudara. Bagaimana kehidupan saya dan saudara ketika kita sudah menjadi umat pilihan Allah? Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita menghargai pilihan Allah itu dalam kehidupan kita? Ayat yang ke-29 dari Roma pasal yang ke-11, di sini dikatakan sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Hingga kita dijadikan di dalam umat pilihannya. Di dalam Keluaran pasal 4, di situ dikatakan Israel adalah anak sulung. Berarti bangsa ini, umat pilihan Allah pada saat itu mempunyai adik-adik, kalau dikatakan yang sulung. Tapi Israel, bangsa Israel, dia menolak Allah hingga kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kalau Allah yang memilih berarti Allah bangga terhadap panggilannya bagi saya dan saudara. Kalau kita melihat di dalam contoh bagaimana Ayub, kitab Ayub di situ, bagaimana Ayub begitu setia. Allah bangga terhadap Ayub. Karena walaupun dalam tekanan, walaupun dalam hilang semua-muanya, kehilangan semua, tetapi dia tetap tidak putus pengharapannya kepada Tuhan. Dia tetap melihat bahwa Allah tetap mempunyai rencana di dalam keterpurukannya. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Allah punya rencana bagi setiap orang-orang pilihannya. Allah mempunyai rencana bagi setiap kita yang ada. Ayat yang ke Roma 11, ayat yang ke-11, di sini dikatakan Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Di perikopnya saja ya. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain mempunyai kesempatan untuk dipilih, diselamatkan. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu.
Jadi oleh kejatuhan dari bangsa Israel, kita mempunyai kesempatan untuk diselamatkan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau mempergunakan keselamatan atau pilihan Tuhan ini dalam kehidupan kita, untuk mengerjakan keselamatan itu dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita melihat dunia saat ini, dengan apa yang sedang terjadi dalam 2 minggu inilah, gempa bumi yang gak ada habisnya, tanah bergoyang itu susul menyusul ya. Belum lagi dengan peperangan, inilah yang terjadi akhir-akhir ini, yang tidak pernah habis-habisnya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan tetap mempunyai rancangan yang baik, yang indah dalam kehidupan kita, walaupun keadaan dunia tergoncang oleh hal-hal yang tidak diinginkan, dengan hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Tapi kita lihat di sini bagaimana Tuhan tetap memiliki rencana buat umat pilihannya, bangsa yang menjadikan kita adalah bangsa kepunyaannya sendiri, anak-anak kepunyaan sendiri. Betapa bangganya saya dan saudara ketika kita diselamatkan. Bukan berarti sekali selamat tetap selamat, tidak. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya di sini dari tahun 2009 dan ada waktu di mana saya pergi dari sini ya, ke Ternate, pelayanan di Ternate 1,5 tahun, dan balik lagi ke tempat ini. Di sini saya bukan hendak membawa kita kepada ingat kita kepada waktu-waktu yang lalu, tetapi kita melihat di sini bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap sidang jemaat ini tetap berlangsung dari tahun ke tahun hingga saat ini kita sudah berada di akhir dari tahun 2022. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap kita nikmati. Keselamatan itu tidak diangkat dari kehidupan saya dan saudara dan kita masuk dalam kebinasaan, tidak. Tetapi keselamatan itu tetap diberikan dari hari ke hari dalam kehidupan saya dan saudara, hingga kita boleh duduk di dalam rumah Tuhan, di tempat ini sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan habis-habisnya melihat karya Tuhan itu tetap dikerjakan. Toh Tuhan tetap menolong dari waktu ke waktu dalam kehidupan kita. Umur kita semakin bertambah pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Di dalam Titus pasal yang kedua tadi dikatakan, ayat yang ke-12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bersyukur dengan himbauan dari Pak Rubin ya, bukan himbauan saja tetapi dia mengambil kebenaran firman Tuhan, bahwa berbuat baik itu seperti waktu yang lalu itu harus ya. Sebagai umat tebusan Tuhan, kita sudah ditebus, tanda ucapan syukur kita bukan hanya datang beribadah, tetapi mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lihat di sini bagaimana pemeliharaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, walaupun banyak hal yang sudah kita alami. Sepanjang tahun ini mungkin ada duka, ada suka yang kita sudah lewati, tetapi tetap penyertaan Tuhan itu tetap kita rasakan, bahwa ajaib penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama itu berbicara tentang akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa-bangsa akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Di sini dikatakan bahwa
kita akan terluput di dalam Daniel 12 ayat 1. Di sini dikatakan pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada sewaktu-waktu kesesakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi dengan adanya waktu, mungkin pada saat ini hal ini sudah mulai kita rasakan. Waktu kesesakan itu kita sudah mulai rasakan. Tetapi percayalah bahwa perlindungan Tuhan itu tetap dinyatakan dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-24, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi, sama seperti yang tadi dikatakan dalam Daniel, sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat yang ke-22, sebab pada masa itu, ayat yang ke-22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya, kita orang-orang pilihan, tadi kita sudah tahu, kita adalah orang-orang pilihan. Oleh karena kita orang-orang pilihan Allah, waktu dipersingkat. Saudara, waktu kecil rasanya bermain seharian tuh rasanya lama banget. Tapi sekarang semakin kita dewasa, semakin kita besar, kayaknya waktu cepet banget. Kayaknya baru bangun besok pagi udah ketemu lagi, pagi lagi. Waktu seakan-akan kalau boleh sih lebih dari 24 jam supaya bisa mengerjakan semua dalam satu hari. Nah, ini bukti dari waktu dipersingkat karena umat pilihan Tuhan inilah waktu dipersingkat. Supaya apa? Kita tidak mengalami siksaan yang belum ada sebelumnya itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan tahu melindungi saya dan saudara umatnya. Dia tahu kita bagaimana kita hidup pada saat ini. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin hari semakin jahat dengan peningkatan dunia yang semakin tua, kerusakan-kerusakan terjadi akibat gempa, banjir dan teman-temannya, badai yang datang. Hal ini terjadi dan Tuhan mau setiap kita umatnya untuk tetap berharap kepada Dia, untuk tetap dekat kepadanya, dan tetap rancangan Tuhan itu tetap berlaku dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita tetap berbuat baik seperti ayat pokok kita tadi di dalam Titus. Untuk melakukan hal yang baik, berbuat baik. Bagaimana kita dituntut untuk melakukan? Karena kita adalah umat pilihannya. Di dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Beribadah dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, sambil kita menunggu kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Hal inilah yang harus kita lakukan, berbuat baik dan kita melakukan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik, yang rajin berbuat baik. Ya, umat kepunyaannya Allah itu di sini kita melihat nasihat Paulus kepada Titus dan juga nasihat Paulus kepada saya dan saudara, nasihat firman Tuhan kepada saya dan saudara. Ketika kita sudah diangkat menjadi umat pilihannya, mari kita rajin berbuat baik. Bukan berarti berbuat baik itu menyelamatkan saya dan saudara, bukan. Tetapi kita diselamatkan, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus lewat kematiannya, kebangkitan, hidup. Dia hidup, kita sudah diselamatkan dan
kita perlu meneladani, menuruti apa yang menjadi kehendak firman-Nya dalam kehidupan saya dan saudara. Salah satunya adalah rajin berbuat baik. Sebab itu kita jangan menjauhkan diri dari ibadah. Tadi sudah dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12, di situ dikatakan jangan menjauhkan diri dari ibadah ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah itu sudah menyelamatkan saya dan saudara. Itu dikatakan Titus dan Efesus. Bukan hasil usaha kita sendiri. Di sini ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ternyata akar pahit itu dendam, sakit hati, gak beres-beres sakit hatinya, terus menjauhkan diri dari kasih karunia. Hati akan mudah terluka kalau kita menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, sehingga kita dapat saja menjadi dendam dan lain-lain. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan jangan jauhkan diri dari kasih karunia. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, di dalam Matius dikatakan itu adalah menjelang zaman yang baru. Ada perang, ada gempa bumi, ada bencana alam dan lain-lain. Akibat perang pasti akan terjadi kelaparan, kita lihat. Tetapi di tengah-tengah itu pun Allah tetap mempunyai, Tuhan tetap masih mempunyai rencana yang indah bagi kita, umat pilihannya. Dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit sekalipun, firman Tuhan tetap akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia. Bukan kata saya, tetapi Ibrani tadi katakan jangan menjauhkan diri dari kasih karunia, supaya kita tidak ada dendam, tidak ada akar pahit. Karena akar pahit itu dapat membuat kerusuhan. Rusuh di dalam hati sendiri, gak mau sendirian. Pasti kita akan lihat akar pahit itu akan menyebabkan kerusuhan juga bagi orang di sekitar kita. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan saya dan saudara. Di dalam Titus tadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan mendidik saya dan saudara bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mari keselamatan yang Tuhan berikan itu kita pergunakan. Penebusan yang Tuhan kerjakan di salib itu kita hargai. Jangan jauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita mau lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang ke-5 di situ dikatakan bahwa mengajarkan kita untuk mengikuti teladan para nabi. Terlebih dari itu mengikuti teladan daripada Yesus sendiri. Tuhan ingin kita memiliki pendengaran yang baik, peka terhadap firman Tuhan. Kita diberi kuasa untuk membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kita akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan kalau kita sendiri menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan kembali, mari kita serahkan hidup kita untuk dididik oleh kebenaran firman Tuhan, supaya semakin hari hidup yang kita lalui ini semakin akan terasa bahwa kasih karunia Tuhan tetap berlimpah dalam kehidupan saya dan saudara, karena kita tidak menjauhkan diri dari kehendak Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan mempersiapkan kita, saya dan saudara, untuk menjadi umat-Nya yang berlayak untuk ada di hadapan-Nya, yang berkenan, umat yang kudus, umat pilihan. Sudah pasti tahu berbuat baik. Dan pada saat ini mari firman Tuhan bukan mengingatkan saudara saja, tetapi bagi saya juga, bahwa kita harus rajin berbuat baik. Tadinya saya pikir hanya berbuat baik saja, tidak rajin, tetapi di sini ketika saya membawa firman Tuhan, saya baca dan saya kaget. Ternyata rajin, harus rajin, nggak cukup baik, tapi harus rajin berbuat baik. Amin. Berbuat baik dalam segala hal. Puji nama Tuhan.
Nah, dan dengan berbuat baik ini, itu membuat kita menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga dapat membawa jiwa-jiwa untuk bertobat, untuk sama-sama supaya sama-sama diselamatkan, supaya sama-sama masuk dalam kehendak Tuhan, yaitu apa? Dia mau menghendaki kita supaya kita ada bersama-sama dengan Dia dalam hadiratnya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita menyadari bahwa hanya karena karunia Tuhan saja, kasih karunia Tuhan saja yang membawa kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati dan diri kita. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Minta kekuatan kuasa Allah, tubuh dan darah Yesus memberikan kita dibaharui, menjadi ciptaan yang baru. Tubuh dan darah Yesus memberikan kita kekuatan baru, semangat baru untuk kita ada dalam hadirat Tuhan, untuk kita ada melayani Tuhan, untuk kita tetap menjadi umat pilihan Tuhan, untuk kita lakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah izinkan firman Tuhan itu tetap mendidik saya dan saudara untuk menjadi kehendak Tuhan, untuk terjadinya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian oleh kuasa darah-Mu. Hanya oleh kasih karunia, kita sudah baca dalam Titus dan Efesus, kita diselamatkan. Sebab itu kita pergunakan waktu yang ada ini untuk tetap dekat dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan dosaku. Kau telah tebus dosaku Tuhan. Terima kasih. Melingkupiku kasih-Mu, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Amin Yesus. Amin Yesus. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tetap nyanyikan pujian ini, katakan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa Yesus, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku.
Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan kita adalah anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak ada orang lain, tidak ada nabi lain, tidak ada Tuhan yang lain yang dapat menebus kita seperti Yesus yang sudah menebus saya dan saudara. Dia menjadikan kita umat pilihannya dan dia menguduskan saya dan saudara sehingga kita boleh layak oleh darah Yesus. Darah Yesus walaupun satu tetes dapat menebus saya dan saudara, menjadikan kita kudus di hadapannya, menjadikan kita umat kepunyaannya sendiri. Haleluya. Haleluya. Dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar, mari kita renungkan kembali. Adakah kita menghargai kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing? Tuhan tetap mempunyai rancangan yang indah di tengah-tengah kekacauan dunia yang terjadi saat ini, di tengah-tengah keadaan zaman yang semakin hari semakin rusak. Di tengah-tengah bencana Tuhan tetap mempunyai rancangan yang indah bagi setiap kita umat pilihannya. Kalau kita masih ada sampai saat ini, kita masih bisa menghirup nafas, masih dikaruniakan kepada kita, mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pribadi lepas pribadi kita. Jangan jauhkan diri dari kasih karunia itu, dari kasih karunia Tuhan. Saya percaya roti dan air anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus, tubuh yang sudah terpecah, darah yang sudah tercurah bagi kehidupan saya dan saudara, menjadikan kita umat pilihannya yang dikuduskan untuk memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Pergunakan waktu yang ada, sembah Dia dengan sungguh-sungguh, puji Dia dengan sungguh-sungguh, lakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kalau kita melayani Tuhan, lakukan untuk kemuliaan Tuhan saja. Haleluya, karena Tuhan sudah melakukan banyak dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh glory, haleluya. Ini kami Tuhan, haleluya, glory, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin, Yesus. Haleluya, haleluya. Oleh, katakan, ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan
dimuliakan, kami dikuduskan. Haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mulialah Engkau Yesus, kami sembah. Haleluya. 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 Besar anugerah-Mu bagi kami. Termulialah Yesus, terpuji-pujilah nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman-Mu kami diingatkan kembali, kami harus belajar kembali daripada-Mu ya Roh Kudus. Engkau ingatkan terus untuk kami melakukan yang terbaik ya Tuhan. Bukan bagi kami sendiri ya Tuhan Yesus, tapi bagi pekerjaan-Mu, bagi Engkau ya Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, berilah kami kemampuan ya Allah Roh Kudus untuk menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami menghargai keselamatan yang Kau berikan, kami menghargai kasih karunia yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah lebih lanjut dalam kehidupan kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami tetap tidak menjauhkan diri dari kasih karunia yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.